gerombolan kadrun yang memanfaatkan konflik Rempang untuk menggalang donasi. Ini orang-orang nih paling pinter nih, paling bisa nih buat cari duit. Calon-calon suami idaman kayaknya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini gerombolan kadrun yang memanfaatkan konflik Rempang untuk menggalang donasi. Ini orang-orang nih paling pinter nih, paling bisa nih buat cari duit. Calon-calon suami idaman kayaknya. Memang ya, hari ini timeline di media sosial itu dipenuhi dengan dua isu besar. Yang pertama terkait masalah tentang pemberitaan liar tentang seorang menteri yang menampar wakil menteri, yang kemarin sudah disampaikan oleh Mas Pakar Mantan. Itu menjadi isu liar, kemudian kita tunggu aja kelanjutannya. Lalu yang kedua adalah masalah semalam tentang 3 baca pres bicara gagasan di Narasi TV. Itu nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya. Mungkin ya, insya Allah, tapi nggak janji. Nah, ini ada satu isu yang mungkin terlewat oleh kita, yang mungkin juga tertutupi dengan adanya dua isu besar ini tentang konflik Rempang. Konflik Rempang ini yang semakin hari ini semakin digoreng, seolah-olah ini adalah kemudian menjadi sebuah konflik besar, kemudian ada pelanggaran HAM di sana sampai Komnas HAM harus turun tangan, lalu kemudian juga digiring-giring dengan penindasan, kemudian perampasan tanah rakyat dan sebagainya. Nah, justru di sisi lain, ini dimanfaatkan oleh kadrun untuk mengepul donasi. Nah iya, jadi ceritanya hari ini, tanggal 20 September, hari Rabu ini, jam 12.30 atau setengah 1 siang setelah sholat zuhur, di Patung Kuda, Jakarta, ini akan ada aksi ganyang cukong, kemudian anti oligarki. Nah, saya bikin video ini pagi. Aksi ini belum mulai. Entah ini nanti akan berlangsung seperti apa, tapi yang jelas ini sebelum acara mulai. Nah, kenapa saya bilang ini kemudian dimanfaatkan oleh segerombolan kadrun ini untuk menggalang donasi? Karena ada buktinya, ada videonya. Soalnya kan kalau sekarang nggak pakai bukti, nanti dibilang hoax. Kita simak dulu videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, wabil khusus di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, insya Allah pada tanggal 20 September 2023 hari Rabu, ba'da zuhur jam 12.30, insya Allah kita akan melakukan aksi besar-besaran, aksi solidaritas untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Rempang, Batam, yang saat ini sedang dizalimi. Yuk, mari sama-sama kita ramaikan, kita syiarkan dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Saya nggak tahu itu siapa, yang jelas dia memprovokasi dan kemudian mengatasnamakan umat Islam untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Rempang. Kemudian di bagian bawah sendiri, kalau kita lihat tadi, di bagian bawah sendiri itu ada nomor rekening untuk menggalang donasi. Bantuan salurkan kepada infak dan lain sebagainya dengan nomor rekening sekian-sekian atas nama sekian, atas nama ini. Gitu. Ini adalah DNA mereka memang. Setiap kali ada konflik, kemudian ada huru-hara, atau mungkin juga ada isu kemanusiaan, mereka selalu memanfaatkan ini untuk menggalang donasi. Karena apa? Karena memang yang mereka cari ya ini. Makanya mereka ini selalu bikin ribut, selalu provokasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya terjadi kericuhan. Dan ketika kericuhan itu terjadi, mereka manfaatkan untuk menggalang donasi untuk kepentingan perut mereka sendiri. Itu yang terjadi. Dan itu berulang kali. Jadi meskipun mereka sepertinya ini sudah ada yang mendanai untuk ngasih nasi bungkus, kan kalau pergerakan seperti ini nggak mungkin mereka jalan sendiri. Pasti ada yang mendanai. Untuk minimal untuk
memberikan nasi bungkus. Syukur-syukur kalau misalkan ditambahin uang bensin. Itu sepertinya seperti itu. Nah, kemudian sudah ada seperti ini, mereka tetap menggalang donasi. Untuk apa? Untuk nambah-nambahin uang saku. Belum tentu juga donasi yang terkumpul ini disalurkan kepada mereka yang terdampak, disalurkan kepada mereka yang terlibat konflik. Belum tentu. Kita bisa melacak nggak? Nggak bisa. Pertanggungjawabannya juga nggak akan bisa. Kalau misalkan ditanya, beneran nggak sih ini disampaikan ke sana? Pasti nanti dalihnya, kamu berarti ngasih nggak ikhlas dong. Kan seperti itu, selalu dalihnya seperti itu. Karena apa? Karena mereka selalu membawa agama, selalu membawa mengatasnamakan Islam. Kalau kamu nyumbang, kemudian kamu tanyakan pertanggungjawabannya, mereka selalu mengatakan berarti kamu nggak ikhlas. Satu lagi buktinya apa? ACT kemarin. Berapa miliar itu yang ditilep oleh mereka. Itu karena apa? Karena kita kemudian disuguhi penderitaan masyarakat, kemudian mengatasnamakan agama, akhirnya kita sebagai umat beragama yang peduli terhadap kehidupan sosial, kemudian menyumbangkan sedikit dari harta kita untuk disalurkan kepada mereka. Tapi kenyataannya apa? Ditilep loh sama ACT. Mengatasnamakan agama, kemudian ketika ditanyakan, ini dananya buat apa? Penyalurannya benar enggak? Pemimpin ACT bilang, gini-gini saya ustadz loh, saya berhak mendapatkan ini. Kan kampret. Ini juga kayaknya, ini mirip-mirip ini. Dan di situ, ketika saya melihat video ini, yang saya perhatikan ada tulisan merah di bawah. Jangan terpancing provokasi. Nah, lu sendiri yang bikin provokasi. Mereka melakukan provokasi, kemudian menghimbau orang jangan terprovokasi. Jadi inilah, cara-cara ini mereka lakukan untuk mendompleng konflik, kemudian konflik ini sengaja mereka ciptakan, kemudian mereka juga akan memprovokasi ini, apalagi kalau berhubungan dengan pemerintah. Mereka akan selalu menggoreng ini sebagai pemerintah zolim, togut, saatnya mengganti dengan sistem khilafah. Itu yang selalu mereka lakukan. Padahal ya, konflik Rempang ini sudah selesai dan sudah teratasi. Seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, bahwa ini hanya masalah komunikasi. Pemerintah daerah kemungkinan ini yang gagal menyampaikan pesan dari pemerintah pusat tentang masalah ganti untung, kemudian relokasi dan lain sebagainya, apa yang harus mereka dapatkan. Cuman masalah itu. Tapi ketika Menteri Investasi Pak Bahlil Lahadalia datang ke sana, kemudian menemui warga Rempang, apa yang terjadi? Selesai masalahnya. Nggak ada konflik apa-apa. Nggak percaya. Ini saya kasih video lagi, biar nggak dibilang hoax. Ini dulu videonya. Saya mewakili pemerintah atas perintah Bapak Presiden kepada saya untuk bertemu langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan saya langsung lakukan datang ke Rempang dan kami berdiskusi dan mencari solusi yang terbaik. Di mana solusinya alhamdulillah adalah sudah kita dapatkan, di mana hak-hak rakyat tetap kita jaga, hak-hak kultural rakyat sebagai hak kesulungan juga kita hargai. Namun andaikan ada pergeseran tetap masih di wilayah Pulau Rempang, dan kita juga sudah setujui. Dan insya Allah ini menjadi kado terbaik untuk masyarakat Rempang, untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dalam penyelesaian hari ini. Kami Aliansi Pemuda Melayu tadi juga sudah menyaksikan paparan-paparan yang disampaikan oleh Pak Menteri, dan paparan itu alhamdulillah sudah disepakati dan disetujui oleh tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini. Jadi hari ini kami melihat proses paparan secara jelas, maka itu kami juga sudah merasa tenang. Tidak ada pemaksaan bagi Pak Menteri ke kami. Karena itu sudah kesepakatan bersama, maka kami tetap akan mensupport investasi ini. Nah, jadi clear ya, masalah ini sudah selesai, sudah rampung. Bahkan masyarakat asli sana, masyarakat Melayu, sudah bisa menerima ini. Semuanya jelas pemaparan, apa yang disampaikan oleh pemerintah, kemudian bagaimana ganti untungnya, bagaimana relokasinya, semuanya sudah clear. Dan kalau ada misalkan sekelompok atau segelintir orang yang kemudian memprovokasi ini dengan memanfaatkan isu Rempang, konflik ini dibawa-bawa ke ranah SARA seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab kemarin, seperti Abdul Somad juga. Ini kan mereka memang punya kepentingan di situ. Makanya ketika setiap ada
sesuatu yang bersinggungan antara pemerintah dengan warga, mereka ini berusaha untuk mengompori. Supaya apa? Supaya terjadi konflik. Karena dengan konflik itu, disitulah mereka mencari makan. Jadi bayangkan sekarang, dia yang mengaku paling suci, mengaku pemilik surga, mengaku orang yang paling Islam, orang yang paling punya sisi kemanusiaan, tapi menunggangi saudara-saudaranya untuk mencari makan, untuk menggalang donasi seperti yang dilakukan oleh kadrun-kadrun ini. Bayangkan sekarang coba, sebegitu tega mereka. Dan mereka nggak peduli dengan orang-orang itu. Yang penting mereka bisa mendapatkan cuan, yang penting bisa untuk menghidupi, untuk mengenyangkan perutnya sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi dan lebih menjijikkan lagi, mereka mengatasnamakan agama, mengatasnamakan umat Islam. Padahal ini hanyalah, kalau di umat Islam, mereka ini sebetulnya Islam minoritas. Dan diragukan keislamannya. Karena apa ya? Karena selalu memprovokasi, kemudian memanfaatkan penderitaan saudara-saudaranya untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi, untuk warga, masyarakat Indonesia, dimanapun berada, pemirsa Siwo TV, jangan sampai terprovokasi dengan orang-orang. Dan isu atau konflik di Rempang ini kemudian sudah selesai, sudah beres masalahnya. Masalah investasi ini memang penting untuk negara Indonesia. Dan pemerintah juga pasti memikirkan nasib rakyatnya. Nggak mungkin akan merampas tanah rakyatnya, meskipun itu tanah negara. Tapi sudah dihuni oleh warganya, oleh masyarakatnya selama bertahun-tahun. Inilah mungkin perlu diperbaiki komunikasi kepada masyarakat, komunikasi politik. Sekali lagi saya sampaikan, salah satu kelemahan di era pemerintahan Presiden Jokowi adalah masalah komunikasi politik. Mungkin ini masih ada sisa sekitar 1 tahun. Presiden Jokowi mungkin bersama timnya bisa merumuskan bagaimana cara komunikasi yang baik kepada masyarakat, diperbaiki. Dan insya Allah nanti ketika Presiden sudah berganti, meneruskan Presiden Jokowi ini, saya kira presidennya pasti memiliki komunikasi yang jauh lebih baik daripada Presiden Jokowi. Dan presiden yang memiliki komunikasi yang baik, nggak bulat, nggak panik, nggak emosian, tenang, mengalir, itu hanya Pak Ganjar Pranowo. Bisa dilihat kok kemarin di acara Najwa Shihab. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk provokator yang harus dilibas. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.